Bab 12. Menyerang menggunakan api. Sun Tzu mengatakan bahwa ada 5 cara dalam menggunakan api untuk menyerang musuh. Cara pertama adalah membakar musuh di dalam kemah mereka. Kedua, membakar pasokan dan perbekalan musuh. Ketiga, membakar peralatan berat militer dan pasokan musuh. Keempat, membakar gudang persenjataan dan gudang musuh. Serta yang kelima adalah membakar alat transportasi musuh. Untuk melancarkan serangan menggunakan api, kita harus memiliki faktor-faktor yang diperlukan, berbagai material dan peralatan untuk membuat serta menggunakan api harus selalu tersedia setiap saat. Ada saat yang menguntungkan untuk melancarkan berbagai serangan menggunakan api, dan ada saat-saat yang tepat untuk mulai melakukan serangan dengan api. Saat yang paling tepat adalah ketika berada pada cuaca yang kering dan panas. Kecocokan hari mengacu pada lokasi bulan dalam hubungannya dengan 4 posisi bintang-bintang di antara konstelasi. Keempat posisi bulan dan bintang di antara konstelasi-konstelasi ini mengisyaratkan hari-hari saat angin kencang akan tiba. Dalam penyerangan menggunakan api, orang harus menggunakan 5 cara menyerang secara bergantian, tergantung pada keadaan pada saat itu. 1. Ketika api berkobar di perkemahan musuh, bersiaplah untuk menyerang musuh dengan cepat dari luar. 2. Ketika api berkobar di dalam perkemahan musuh, dan tidak ada kebingungan atau keributan di antara para prajurit, tunggulah dengan sabar, dan jangan melakukan serangan dengan buru-buru. 3. Ketika api sedang membakar dengan ganas, dengan peluang yang bisa diraih, lancarkan serangan dengan cepat. Namun, ketika tidak ada peluang yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan, berhentilah segera. 4. Jika memungkinkan untuk menyulut api dari luar perkemahan musuh, tidak perlu menunggu api mulai menyala dari dalam perkemahan musuh, tetapi lakukan serangan ketika tiba pada waktu dan kesempatan yang tepat. 5. Ketika Anda hendak melakukan serangan menggunakan api, bakarlah sesuai dengan aliran angin yang bertiup. Jangan menyerang pada posisi yang terlindung dari tiupan angin. Jika angin bertiup kencang dan terus-menerus sepanjang hari, angin cenderung berhenti ketika malam tiba. Seorang ahli perang harus mengetahui 5 metode yang dapat saling dipertukarkan dalam penyerangan menggunakan api, sehingga dapat direncanakan dan dipersiapkan kegunaannya dengan kewaspadaan. Jadi, orang yang menggunakan api sebagai sarana untuk melakukan penyerangan adalah orang yang bijaksana dan cerdas, sedangkan orang yang menggunakan air sebagai sarana pendukung serangannya adalah orang yang sangat kuat. Air dapat digunakan untuk memutuskan dan mengisolasi musuh, tetapi tidak dapat digunakan untuk menghancurkan dan membuat musuh kehilangan peralatan, perbekalan, dan pasokannya. Yang tidak menyenangkan adalah dalam peperangan, orang-orang yang mampu memenangi pertempuran dan merebut tanah serta kota-kota, tetapi tidak dapat memanfaatkan perolehan itu secara cepat dan bijaksana. Hal ini bisa membahayakan kepentingan mereka, karena sama artinya dengan memboroskan waktu dan sumber daya. Jadi, bisa dikatakan bahwa seorang pemimpin yang tercerahkan inilah yang memutuskan rencana itu. Sementara itu, jenderal yang cakap cukup melaksanakan segala titah sang pemimpin. Bergeraklah hanya ketika ada keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh. Seranglah hanya ketika muncul peluang keberhasilan yang sudah pasti. Dan bertempurlah hanya ketika sudah berada pada posisi kritis. Seorang jenderal tidak boleh memutuskan melakukan serangan karena amarahnya. Jika ada keuntungan yang dapat diperoleh, bergeraklah dan berhentilah
ketika tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh. Kemarahan dapat berubah menjadi kebahagiaan. Kejengkelan hati dapat tergantikan dengan kepuasan. Namun, suatu bangsa yang telah hancur tidak dapat dipulihkan kembali. Orang yang telah mati tidak dapat dibangkitkan kembali. Jadi, seorang penguasa yang tercerahkan selalu bersikap bijaksana dalam hal-hal yang menyangkut perang, dan seorang jenderal yang cakap harus selalu berhati-hati dan penuh perhatian. Ini adalah cara untuk memastikan keamanan bagi seluruh bangsa, serta mempertahankan kekuatan dan keutuhan pasukan.